Dan saat itu aku masih di toko itu, ponselku berdering. Ada pesan dari Nurul. Maafkan aku, pesan Nurul untukku. Aku kaget sekali. Ada apa? Nurul mengirim pesan seperti itu dan aku langsung menjawab, ya, ada apa? Tanyaku penasaran. Buat maaf ya, Nurul tidak bisa meneruskan hubungan ini. Nurul sudah menikah dengan Adipati, dan seminggu lagi, Nurul akan pulang untuk menikah dengannya. Maafkan Nurul, Bang. Nurul harus menuruti orang tua. Perasaanku hilang dalam sekejap. Selamat datang di channel kesukaan Anda semua. Channel Gigi Ranjang. Beginilah kisahnya. Perkenalkan, nama saya Rofil. Umur saya 26 tahun. Dan saya belum memiliki pekerjaan. Saya memiliki 2 orang saudara laki-laki. Saya memiliki seorang adik laki-laki yang masih duduk di bangku SMP. Dan sekarang saya tinggal bersama orang tua saya. Dengan kondisi kehidupan yang cukup. Ayah saya bekerja sebagai kuli bangunan. Kadang-kadang bekerja, saya kadang-kadang membantu. Ayah saya bekerja, tetapi saya tidak mendapatkan upah dari ayah, mertua saya. Setelah saya lulus SMA beberapa tahun yang lalu, saya tidak mendapatkan pekerjaan, dan saya memutuskan untuk membantu ayah saya beberapa tahun terakhir ini. Kali ini yang akan saya ceritakan adalah pengalaman hidup saya dengan Nurul. Nurul adalah pacar saya ketika saya masih SMA. Nurul sekarang berusia 24 tahun. Saya mengenal Nurul dari kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan oleh sekolah saya. Dari situlah, saya mulai dekat dan menjalin hubungan dengan Nurul. Hingga sekarang Nurul sangat cantik, baik dan selalu terbuka dengan saya. Tempat tinggal Nurul tidak jauh dari rumah saya. Satu kampung dengan dia. Bahkan untuk berangkat sekolah dan pulang sekolah pun, saya dan Nurul selalu bersama. Jujur saja, aku dan Nurul saling mencintai dan peduli. Sayang nasibku sebaliknya. Tapi begitulah Nurul, setelah lulus SMA, dia memutuskan untuk melanjutkan sekolah di kota lain dan aku masih di desa. Jadilah aku dan Nurul memutuskan untuk menjalani hubungan jarak jauh, alias LDR. Setelah 1 tahun berlalu, aku dan Nurul sudah terbiasa menjalani hubungan jarak jauh, dan kami saling mendukung. Aku pikir, aku tidak bisa terus-terusan seperti ini, dan aku memutuskan untuk bekerja di toko sembako milik Pak Budi. Pak Budi adalah pemilik toko sembako yang cukup besar di desaku. Semua orang membeli sembako di tokonya, dan aku mencoba untuk pergi ke toko Pak Budi untuk meminta pekerjaan padanya. Sesampainya di toko Pak Budi, aku langsung bertemu dengan Pak Budi. "Hei, Rofil, kamu mau beli apa?" Pak Budi tanya aku. "Mau atau tidak, Pak? Aku hanya butuh sesuatu darimu, Bapak," jawabku malu-malu. "Kamu butuh apa?" "Apa itu? Nanti ketika Bapak pulang saja ketemu di rumah, Pak. Ini sudah jam 5 sore, karena tokonya masih sepi," jawab Pak Budi. Saya pulang dengan perasaan tidak akan diberi pekerjaan oleh Pak Budi. Saya sempat patah semangat. Tapi saya sudah bulatkan tekad untuk pergi ke rumah Pak Budi sore nanti karena saya pikir saya harus punya pekerjaan supaya saya bisa menikahi Nurul. Segera setelah dia lulus kuliah, saya lihat jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Saya pun bergegas ke rumah Pak Budi. Dan sesampainya di rumah Pak Budi, saya lihat beliau baru saja pulang. "Rofil, kemarilah." Pak Budi memanggil saya. Saya dipersilakan. Saya pun masuk ke dalam rumahnya dan menyampaikan maksud kedatangan saya untuk bertemu dengan Pak Budi. Dan akhirnya Pak Budi mengerti keadaan saya dan memberikan saya pekerjaan untuk membantu di tokonya. "Kalau sudah ngerti usaha ini, silahkan buka usaha sendiri supaya bisa mandiri dan maju. Saya tidak mau melihat Anda selalu bekerja terus dengan Pak Budi." Saya mendengarkan apa yang Pak Budi bicarakan, toko Pak Budi, dan apa yang diperintahkan Pak Budi. Saya harus langsung pulang dan mengambil ponsel dan memberitahu Nurul bahwa saya sudah menemukan pekerjaan. "Yang, saya sudah dapat pekerjaan. Doakan saya ya, Yang. Ini bisa untuk biaya pernikahan kita." "Iya," jawab pesan Nurul keesokan harinya. Aku langsung pergi ke toko Pak Budi dengan rasa percaya diri dan semangat yang sangat tinggi.
Setiap hari aku ke tokonya untuk mengantarkan sembako, pesanan pelanggan Pak Budi, dan aku kumpulkan sedikit demi sedikit uang yang sempat aku tabung di tabungan yang aku simpan di kamar. Tak terasa waktu berjalan begitu cepat. Tak terasa sudah 2 tahun aku bekerja di toko Pak Budi. Lambat laun aku mulai mengerti bagaimana cara kerja toko Pak Budi. Dan saat itu aku masih di toko itu, ponselku berdering ada pesan dari Nurul. Maafkan aku. Pesan Nurul untukku. Aku kaget sekali, ada apa? Nurul mengirim pesan. Seperti itu. Dan aku langsung menjawab ya, ada apa? Tanyaku penasaran. Maaf ya, Nurul tidak bisa meneruskan hubungan ini. Nurul sudah menikah dengan Adipati, dan seminggu lagi, Nurul akan pulang untuk menikah dengannya. Maafkan Nurul, Bang. Nurul harus menuruti orang tua. Perasaanku hilang dalam sekejap, dan hidup tak berarti lagi. Dia menikah dengan Adipati, anak pemilik tanah di desaku. Aku susul Nurul, dan bertemu dengan orang tuanya, bahwa aku sangat mencintai Nurul. Sesampainya di rumah Nurul, aku langsung bertemu dengan ayah Nurul. Pak, aku sudah lama menjalin hubungan dengan Nurul, dan aku ingin menikahi Nurul. Aku cinta dengannya. Ayahnya berkata, Nurul sudah aku jodohkan dengan Adipati. Dan seminggu lagi, Nurul akan menikah. Aku sudah memberitahumu itu. Saya pun langsung pulang. Dan saya sangat frustasi dengan keadaan itu. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Karena saya baru sadar, saya tidak punya apa-apa. Saya mengurung diri di rumah, dan tidak pernah datang ke toko Pak Budi lagi. Saya merasa hidup saya sudah tidak berguna, dan perasaan campur aduk di hati saya sudah tidak bisa diungkapkan lagi. Saya dengar dari bapak saya, kalau Nurul sudah melaksanakan resepsi pernikahannya. Ding-dang sih di kamar dan tidak mau keluar rumah. Beberapa minggu kemudian, pintu kamar saya berbunyi, dan saya melihat Pak Budi. Masuk, Pak. Jawab saya mempersilakan Pak Budi untuk masuk. Pak Budi mengerti keadaan Rofil saat ini, dan saya harap Rofil tidak seperti ini terus dan harus bangkit. Saya sudah pinjam modal usaha dan berjanji untuk bangkit. Pak Budi bilang ke saya untuk semangat. Hal itu muncul lagi dan saya dipinjamkan uang yang cukup banyak oleh Pak Budi, dan saya langsung menyewa toko untuk membuat usaha dengan modal dari Pak Budi, dan saya lupa dengan Nurul. Beberapa tahun kemudian, tokoku berkembang sangat pesat, dan tiba-tiba aku melihat Adipati di depan tokoku, dan aku bertanya kepadanya, "Mengapa kau di sini?" Kataku kepadanya, "Aku butuh uang Rofil untuk hidup. Aku ingin meminjam uang darimu." Lalu aku meminjaminya uang yang cukup banyak, karena jujur saja, aku masih mencintai Nurul dan Adipati berjanji untuk mengembalikan uangku. Dalam beberapa bulan ke depan, kemudian aku mencoba untuk pergi ke rumahnya dan menagih janji Adipati. Ketika aku tiba di rumah Adipati, aku melihat Nurul di sana, dan aku diundang ke rumahnya. Tidak lama kemudian, Adipati keluar, dan aku menagih janjinya. "Maaf Rofil, aku tidak punya uang," jawab Adipati, "aku membutuhkannya sekarang." Jawabanku, Adipati berkata kepadaku, "Aku tidak punya uang sekarang, dan jika kau ingin, aku membayar dengan Nurul istriku." "Kau gila," Adipati jawabku, tetapi di sisi lain, aku masih sangat sakit hati dengan apa yang mereka lakukan padaku sebelumnya. Saya juga setuju dengan apa yang dikatakan Adipati. Adipati langsung menemui Nurul di kamarnya, dan beberapa lama kemudian, saya diizinkan masuk ke kamar Nurul, dan saya melihat Nurul sudah ada di kamar. Saya tidak memperdulikannya, dan akhirnya saya melakukan adegan yang seharusnya tidak saya lakukan dengan Nurul. Saya menikmatinya, belayan Nurul, dan kulihat Nurul sangat menikmati adegan yang kumainkan dengannya. Kucurahkan semua perasaanku kepada Nurul. Setelah selesai kulakukan itu, kutanya Nurul, "Kenapa keluargamu seperti ini?" Nurul menjawab, "Uang mereka habis untuk main slot. Mobil, uang tanah habis semua. Aku menyesal mengikuti perkataan orang tuaku, Mas. Jujur saja, aku masih sayang sama kamu," jawab Nurul. "Maaf Nurul, aku tak bisa bersamamu lagi. Sekarang hidup kita sudah berbeda," jawabku.
dan aku langsung memeluknya dan mencium kening Nurul dan bergegas keluar. Aku langsung pergi dari rumah Nurul dan menerima hutang Adipati. Dan jujur aku sangat berhati-hati dengan apa yang aku lakukan dengan Nurul dan Adipati.